Baik, selamat pagi. Di pagi ini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul FD101 penggunaan alat ukur panjang. Jadi tujuan dari praktikum penggunaan alat ukur panjang yang pertama untuk mengenal beberapa jenis alat ukur panjang, dan yang kedua untuk melatih penggunaan alat ukur panjang dengan benar, dan yang ketiga untuk membandingkan tingkat akurasi pengukuran dengan alat ukur yang berbeda. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama mistar. Jadi mistar ini mempunyai skala ketelitian atau skala terkecil 0,01 cm. Dan yang kedua jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai skala ketelitian 0,01 mm hingga 0,05 mm. Namun pada jangka sorong ini dia mempunyai skala ketelitian 0,05 mm. Di jangka sorong ini punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Sedangkan yang ketiga adalah mikrometer sekrup, mempunyai skala ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup juga mempunyai dua skala sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama yang berada pada silinder tetap. Pada pembacaan skala utama pada mikrometer sekrup, setiap satu garis kecil itu dia bernilai 0,5 mm. Sedangkan untuk yang silinder putar ini, yang angka yang pada skala silinder putar ini ada yaitu skala nonius. Jadi skala nonius itu satu skala pada skala nonius itu bernilai 1 mm. Dan juga yang terakhir itu ada beberapa benda padat, yaitu kuningan, kayu, dan juga tabung. Ya, untuk dasar teori dan juga secara pembacaan alat ukur pada mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup bisa baca nanti di dasar teori pada modul praktikum. Yang berikut untuk prosedur kerjanya. Ya, di sini yang pertama itu adalah memahami cara pembacaan masing-masing dari alat ukur panjang. Nah, nanti untuk pembacaan masing-masing dari alat ukur panjang nanti bisa dibaca pada dasar teori pada modul praktikum, yaitu untuk mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Dan yang kedua, ukurlah salah satu benda padat yang disediakan dengan alat ukur yang berbeda. Ukur dan catatlah hasil pengukuran untuk beberapa sisi benda dengan seksama dan sejujur-jujurnya. Dan yang terakhir itu ulangi pengukuran yang sama dengan menggunakan benda padat yang lainnya. Jadi di sini ada tabel data hasil praktikum untuk penggunaan alat ukur panjang. Nah, nanti yang saya akan memberikan penjelasan atau contoh untuk pengukuran dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup dengan bahan kuningan. Jadi untuk nama benda nanti ada 3, yaitu untuk mistar, kuningan, kayu, sama tabung. Dan untuk jangka sorong itu untuk kuningan sama kayu saja, sama mikrometer sekrup, kuningan, dan kayu. Nah, cara pembacaan untuk kuningan dengan menggunakan mistar. Jadi kita ukur pada salah satu sisi pada kuningan, terus kita ukur dengan menggunakan mistar seperti ini. Nanti dia terbaca hasil pengukuran pada dengan menggunakan mistar. Jadi yang terbaca di sini adalah 1,9 cm. Jadi kita tulis nanti kita ukur pada 3 sisi, baik di sisi mana saja, bisa di sini, di sini, dan juga bisa di sini. Dan untuk hasil pengukurannya tadi yang sudah menggunakan mistar untuk sisi pertama yaitu 1,9. Nah, untuk ralat pengukurannya, untuk ralat pengukuran dengan menggunakan mistar itu menggunakan rumus delta S1 sama dengan setengah dikali skala terkecil dari mistar. Jadi skala terkecil mistar itu 0,1 cm. Jadi hasilnya itu sama dengan 0,05 cm. Jadi hasilnya 1,9 plus minus 0,05 cm. Pengukuran juga dia berlaku untuk S2 dan S3 juga sama. Nanti datanya nanti akan ditampilkan. Nah, berikutnya untuk jangka sorong. Untuk jangka sorong kita buka kuncinya, terus kita geser rahangnya, terus kita ukur seperti ini. Ini pada sisi yang pertama, pada ujung kuningan.
terus kita kunci rahangnya tidak bergeser. Nah, bisa terbaca untuk hasil pengukuran kuningan dengan menggunakan jangka sorong. Yang untuk membaca skala utama itu dia dibaca pada 0 sebelum dari skala nonius. Jadi hasil yang terbaca ini adalah 1,7 mm. Jadi hasil yang terbaca ini adalah untuk skala utama. Skala utama 1,7 mm. Nah, untuk cara pembacaan dengan menggunakan jangka sorong, ini untuk hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius baru dikali dengan skala ketelitian dari jangka sorong. Pada jangka sorong ini punya skala ketelitian 0,05 mm. Jadi untuk skala utama nanti ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,05 mm. Nah, untuk hasil delta S1 tadi skala utamanya 1,7. Untuk skala noniusnya kita cari skala yang skala di bawah ini dia berhimpit atau sejajar dengan skala utama. Jadi di sini yang berhimpitnya adalah 6,5. Ya, 6,5. Jadi untuk skala noniusnya itu adalah 6,5 baru dikali nanti dengan 0,05 mm. Jadi hasilnya 1,7 mm ditambah dengan 6,5 kali 0,05. Jadi hasilnya 0,325. Jadi untuk nilai delta untuk S1 itu sama dengan 1,7 ditambah dengan 0,325 hasilnya 2,025 mm. Dan untuk delta S1 pada jangka sorong itu adalah setengah dikali skala ketelitian dari mikrometer jangka sorong yaitu 0,05 mm. Jadi hasilnya 0,025 mm. Jadi untuk S1 plus minus delta S1 itu sama dengan 2,025 plus minus 0,025 mm. Jadi nanti taruh di hasil praktikum dengan menggunakan jangka sorong yaitu 2,025 plus minus 0,025. Nanti untuk S2 dan S3 nya nanti ditampilkan. Sedangkan yang berikutnya untuk dengan menggunakan mikrometer skrup. Jadi nanti ada skala utamanya terus sama skala nonius. Kita ukur pada salah satu sisi yaitu di ujung kuningan. Nah, setelah ini menggunakan mikrometer skrup, jadi skala yang terbaca ini dia satu garis itu bernilai 0,5 mm. Jadi hasil dari pengukuran dengan menggunakan kuningan itu nilainya 17. Jadi 17 mm. Untuk mikrometer skrup skala utama itu 17 mm. Untuk skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Jadi dia garisnya sejajar dengan skala utama yang di garis ada di skala utama ini. Jadi dia ini berada pada 37. Jadi skala noniusnya 37 mm. Jadi untuk hasil dari delta S1 menggunakan mikrometer skrup adalah skala utama 17 mm baru ditambah dengan skala noniusnya 37 baru dikali dengan skala ketelitian 0,01 mm. Jadi S1 nya sama dengan 17 mm ditambah dengan 37 dikali 0,01 jadi 0,37 mm. Jadi S1 nya itu sama dengan
17 ditambah 0,37, 17,37 mm. Untuk ralatnya delta S1 sama dengan setengah dari skala ketelitian dari mikrometer sekrup, jadi 0,01 mm. Delta S1 sama dengan 0,005 mm. Jadi untuk hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup adalah S1 plus minus delta S1 sama dengan 17,37 plus minus 0,05 mm. Jadi ditulis pada tabel data hasil praktikum itu adalah 17,37 plus minus 0,005. Selanjutnya untuk setelah dapat semua data-data dengan menggunakan MISTAR, jangka sorong dan mikrometer sekrup, itu nanti dibuat analisa data. Di laporan nanti ada tiga soal, yaitu berdasarkan hasil pengukuran dari masing-masing alat ukur panjang, maka yang pertama tulis data pengukuran dan perhitungan ralatnya dalam tabel hasil praktikum. Dan yang kedua, kita hitung volume dari masing-masing benda dengan alat ukur yang berbeda. Dan yang ketiga, kita bandingkan hasil dari masing-masing pengukuran dengan menggunakan MISTAR, jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Terus untuk tugas akhir kita disuruh dibuat data dan perhitungan dalam bentuk tabel yang lengkap dengan ralatnya. Yang kedua, tentukan volume terbaik dari masing-masing benda dengan alat ukur yang tersedia. Dan yang ketiga, pikirkan dimensi mana yang memberikan hubungan ralat terbesar dalam perhitungan volume. Dan yang keempat, alat ukur manakah yang memberikan ketelitian yang terbaik. Itu saja dari praktikum penggunaan alat ukur panjang. Terima kasih.